Beyond itu untuk mensejahterakan dan mandiri. Itu juga bagian dari visi misi kita. Yang pertama kita melestarikan, kita mengembangkan, kita mempromosikan, kita mensejahterakan dan juga mandiri. Mandiri di sini bagaimana kita punya pengrajin ini mampu berdiri sendiri. Halo pendengar pemirsa RRI, apa kabar bagi semua? Ya, podcast RRI kali ini keren-keren juga karena nih yang saya kenakan saat ini kayaknya beda kan? Biasanya saya biasa aja, tapi kali ini nah saya beda. Termasuk yang ada di sini nih, terlihat kan seperti apa ini yang menjadi khas dan souvenir lokal Biak yang keren-keren abis. Karena ini akan kita obrolkan dalam podcast kali ini. Narasumbernya juga lagi sibuk-sibuk, tapi akhirnya bisa juga datang bersama-sama di sini dan berbagi kisah. Karena kita akan berbicara terkait dengan souvenir Biak ya, itu dari kampung ke kota dan terus untuk berinovasi, ya kan? Seperti apa? Nah ini dia, kita kenalan dengan Kakak Nunung Astri. Halo, selamat sore pendengar RRI dan pemirsa podcast RRI Biak. Iya, kabar sehat ya Kak Nunung. Ya, Kak Nunung ini adalah owner atau pemilik dari Tikva Galeri Biak. Itu namanya Tikva ya? Iya. Itu apa tuh? Ada nickname-nya, pendekan atau panjangannya apa? Iya, jadi Tikva sendiri saya ambil dari bahasa Ibrani yang artinya harapan. Jadi galeri harapan. Galeri Kiranya harapan. kita bisa menjadi harapan baik bagi UMKM Biak. Amin. Saya kira itu Tikva dari apa namanya Tifa itu, tapi beda ya. Tikva. Tikva. Oke, Tikva. Nah, Kak Nunung nih keren-keren ya, souvenir khas Biak yang dibuat dari tangan-tangan yang luar biasa ya, dari mama-mama para pengrajin yang ada. Nah, ini awal mulanya seperti apa sih Kak Nunung akhirnya tertarik nih? Apakah Nunung memang hobi pengrajin juga atau ada bidang lain akhirnya interest mewadahi para pelaku UMKM khususnya ini pembuat souvenir yang ada di Biak ini? Baik. Awalnya itu kami mencoba menerima orderan pembuatan mahkota. Saya pribadi sendiri suka dengan kerajinan. Ya, jadi mulai dari pembuatan mahkota, terus kita mendapat orderan cukup banyak waktu itu. Terus kita beralih ke penyewaan baju adat karena Biak itu setiap bulan Agustus pasti ada festival. Iya. Jadi kita berusaha untuk menyiapkan bahan-bahan itu terutama untuk sali-sali sagu. Ya kita pesan dari teman, maksudnya dari keluarga juga. Ya kita coba penyewaan baju adat. Dari penyewaan baju adat mulailah wah bagaimana kalau kita kita jadi wadah buat kita punya masyarakat. Maksudnya terutama mama-mama ini. Betul. Karena kalau mau cari di kota itu rada susah. Dan itu bingung ya, kita harus jalan kemana. Sedangkan kalau yang ada di kota itu bukan produk asli Biak kebanyakannya. Jadi kita berusaha bagaimana produk yang ada di kampung ini harus ada di kota. Jadi yang ori ya, memang original. Memudahkan mereka juga untuk mencari souvenir. Apalagi ya kalau keadaan dadakan ada tamu mereka kewalahan. Apalagi hari pasar kan cuma Selasa, Kamis, Sabtu ya. Iya betul. Ya jadi kita berusaha kita coba menampung. Jadi kita sebagai retail kembali produk-produk ini. Jadi produk yang kita ambil ini dari semua daerah. Khusus wilayah Biak itu sudah ada dari Biak Utara, Biak Barat, Biak Timur, dan juga wilayah Biak Kota sendiri. Waduh, itu sudah berrata ya jadinya ya? Paling banyak itu di Biak Timur, kurang lebih mungkin sekitar 25 orang yang kita sudah pernah menjual produknya mereka. Wow. Ya, Biak Barat sendiri sudah mencapai sampai 10 orang atau 12 orang. 12. Iya. Oke, jadi itu dari tahun berapa sebenarnya? Dari tahun 2020 tuh awalnya sudah mulai menerima pesanan pembuatan mahkota, tapi mulai berjalan ini ya sekitar 2023. Oke, sampai dibukanya galeri ini, didirikan galeri. Awalnya kita buat galeri ini juga hanya jual di dalam rumah, belum ada tempat untuk kita menjual produk, jadi hanya dari dalam rumah. Sudah ke depannya dapat pinjaman dari bank, so kita membuat tempat usaha di samping. Oke, ini menarik nih karena Kak Nunung udah cerita terkait apa namanya ada pinjaman. Nah ini ini kan usaha yang tentu butuh modal ya. Benar. Butuh usaha kemudian butuh modal. Nah itu awalnya juga gimana? Secara pribadi mandiri gitu maksud saya atau kemudian ada apa namanya atensi atau perhatian dari pemerintah akhirnya untuk melihat apa yang udah dilakukan Kakak Nunung? Baik, awalnya saya menggunakan gaji honorer.
Jadi saya menyisihkan, awalnya saya dari honorer, saya menyisihkan gaji saya untuk membeli dan saya menjual kembali. Dari situ mendapat modal dan berusaha komunikasi dengan orang tua bagaimana kalau saya melakukan pinjaman kur dan terbantu dan usaha sudah mulai jalan, bangunan sudah mulai jalan. Itu di rumah aja, Kak? Iya, di samping rumah tempat usaha kita. Dan berjalannya waktu juga kita sudah mulai dilirik pemerintah. Jadi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk perwakilan daerah, produk kami juga diambil untuk mewakili, termasuk pembukaan sel Teluk Cendrawasih, produknya juga dari kita. Dan dari Sarmi pun juga. Dari situ kami mendapat bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi kita dari Perindak, dari yang di Selat Makassar ini. Koperasi. Ya, dari operasi waktu itu masih di jalur SMP 2, ya, jadi kita sudah mendapat bantuan kurang lebih ya sudah 2 atau 3 kali kita dapat. Itu untuk kembangkan usaha. Jadi produk yang kita jual, untungnya kita sisihkan untuk ya kita punya kebutuhan galeri dan juga kita bagikan dalam bentuk peralatan ke pengrajin-pengrajin yang memang fokus. Iya, jadi yang kita bantu ke pengrajin itu dalam bentuk alat, sudah kita bagi sudah ada 7 set alat ukir mini. Ya, itu yang kita sudah bagi, jadi mempermudah mereka untuk mengukir. Biasanya kebanyakan produk yang kita hasilkan itu semua masih manual menggunakan cutter. Cutter pahatan, jadi kita berusaha menerapkan penggunaan teknologi tepat guna. Ya, jadi kita menggunakan pahatan ukir itu untuk membantu mempercantik produk. Dan semua produk yang masuk di galeri kita, kita berusaha mengemasnya dengan baik. Jadi ada kita kembangkan lagi yang kita merasa kurang menarik mungkin di mata, maksudnya kita konsumen kita yang lebih banyak mengetahui, jadi kita banyak modifikasi dari, tapi tidak merubah bentuk wujud asli dari produk tersebut. Itu yang namanya inovasi kan, kita terus berinovasi dari justru dari kampung ke kota dan akhirnya bisa. Nah ini dari awal itu sebenarnya dari mulai berapa ini? Modal awal semakin dari berbagai pihak untuk koperasi berarti melalui pelut ya? Iya. Pelut yang di pasar lama ya. Kemudian tadi sistemnya dengan para pelaku UMKM ini seperti apa? Membantu alat atau mereka kan biasa hanya membuat terus menjual selesai di situ atau kebanyakan continue terus? Iya, kebanyakan continue. Jadi kita bekerja sama dengan para pengrajin, terutama memang menjadi anggota tetap kita. Jadi kita punya buku tuh ada. Jadi kalau mereka store produk kita catat. Jadi kalau misalnya saya dapat mempunyai berkat lebih karena kita semua keterbatasan, tetapi tidak perlu menunggu sempurna kan, harus sambil berjalan sambil memperbaiki. Jadi mereka sistemnya titip. Penjualan yang laku berapa dibukukan dan kita tinggal store ke mereka. Jadi kalau macam dapat modal pun juga kami langsung membeli. Dan hasilnya itu yang kita harus bagi, kadang untuk membeli Veneti, kita supply, kita bantu pesan barang dari luar karena karena produk-produk masih terbatas kan, jadi dengan harga juga yang tidak terjangkau, jadi kita memilih bantu pesan dari luar dan kita bagi ke mereka. Juga kita menjual juga ke mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Ini dari para pengrajin ini, pengrajin souvenir kita dari mama, banyak mama-mama semua ya berarti ya. Nah itu mama-mama. Yang tetap eksis bertahan sampai saat ini nih, ini masih cukup banyak? Masih. Terutama untuk aksesoris. Iya. Kalau Inoxon tergantung musim Waktu saat Perda masih aktif sekali itu kita memang sangat terbantu sekali, mahkota, Asis dan juga Inoxon. Mudah-mudahan ini kembali lagi ya digiatkan ya. Kami berharap ditekan lagi kepada semua OPD untuk terus mengingat memakai aksesoris khas Biak, Inoxon, Asis dan mahkota. Karena itu adalah identitasnya. Iya, benar. Identitas juga. Membantu perekonomian termasuk masyarakat itu juga. Iya. Nah, Kak Nunung, ada nggak masa-masa atau kondisi di mana sedikit agak goyah juga nih dengan masih agak cukup sulit gitu, misalnya dari sisi kayak pemasaran atau permodalan, dan ini gimana? Kendala nggak dia? Paling banyak sih dari permodalan. Iya, permodalan dan juga kegiatan, dan kami bergantung sama kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Itu pertama. Jadi semakin banyak event yang dilakukan, semakin banyak produk ini kita bisa mempromosikan dan memasarkan produk. Jadi kalau
kalau menunggu tanpa kegiatan ya kita hanya bisa berharap kayak seperti kemarin Hardiknas mungkin ada perintah untuk menggunakan pakaian adat, mungkin kami bisa direspon. Dan juga untuk festival bulan Agustus, tetapi kalau berjalannya selama berbulan-bulan itu ada event-event budaya, maka produk-produk akan semakin banyak. Nah ini kan dengan era digitalisasi nih kan Nunung ya, dengan kondisi ini kan banyak yang marketnya kan jadi menggunakan ini ya, kita online dan lain-lain. Apakah itu dimanfaatkan juga melalui media sosial atau juga marketplace? Kami menggunakan TikTok, kami juga menggunakan Instagram dan juga Facebook. Oh, oke. Itu ada dampaknya? Ya, sangat baik dampaknya. Sangat cukup besar untuk ya mempromosikan untuk ajang promosi. Nah, tentang pemasarannya berarti ini banyak dilirik juga kah dari daerah luar? Banyak dari Jayapura. Jayapura banyak dari luar biasa yang mereka lirik itu gelang-gelang sarak. Oh, dan juga asis. Kebanyakan sih aksesoris ya, terutama anti mungkin dan juga asis. Oh itu banyak dari Jayapura. Nah kalau yang dari luar? Dari luar kita biasa bekerja sama dengan instansi terkait dan juga hotel. Yang kita sudah kerjasama dengan Hotel Nirmala karena banyak turis melewati Ibu Yulia, jadi kita kerjasama untuk mempromosikan. Jadi ketika mereka membutuhkan souvenir, mereka kontak kita. Atau merchandise-nya juga di-prepare di sana juga? Iya, ada beberapa. Oke, itu hanya di hotel itu atau ada hotel-hotel lain juga yang? Sementara baru hanya di Hotel Nirmala Beach. Oke, berharap mudah-mudahan bisa ya dengan kerjasama dengan hotel lain. Oke. Amin. Ini rata-rata dengan bahan baku kan cukup sulit juga ini sebenarnya kalau dari mama-mama mereka. Ada yang cukup sulit, ada yang mudah didapat. Nah, kita bicara tentang price, tentang harga ini gimana Kak Nunung dengan kalau Kak Nunung kemudian sampai dipasarkan keluar. Kalau dengan harga saya hitung kalau saya ambil di tempat harus harga lebih murah. Dan saya jual paling tidak menambah banyak sih, masih bisa untuk saya kelola lagi ke depan. Dan paling susah tuh sama masyarakat kita di kota untuk menawarkan harga itu mereka sulit untuk menerima. Tetapi mereka maunya murah tuh kayaknya. Maunya murah, tetapi mereka susah untuk melirik bahwa ini produk handmade. Ya, handmade. Itu memang membutuhkan keahlian khusus dan juga prosesnya panjang. Terutama juga untuk inoxon ini pengambilan kulit kayunya harus dari hutan. Mama-mama mereka mengambil kulit kayu ini karena rata-rata di Biak yang remaja itu belum banyak menganyam atau masih kebanyakan orang tua ya orang tua dan mereka untuk mendapatkan bahan baku ini harus istilahnya kasih uang rokok ke anak-anak sekitar, tolong ambilkan mama punya kayu di hutan, nah nanti saya bawa ke rumah baru nanti insar-insar orang yang mereka yang anyam ya untuk mulai di itu. Itu pun anyam harus di cuaca yang panas. Dikuliti harus di cuaca yang panas biar tidak berjamur. Setelah itu dijemur kering, setelah itu dianyam. Anyam pun kalau biar lebih mudah dan rapi harus anyam di malam hari. Kalau di siang hari kaku, jadi susah untuk jadinya keras. Jadi kebanyakan mereka menganyam inoxon itu di malam hari. Menganyamnya di malam hari dan itu kan butuh beberapa waktu ya. Tapi kalau udah terbiasa mungkin bisa dalam sehari. Dan kita juga pernah membantu, kita punya insar-insar atau mama di kampung, kita bantu fasilitasi dengan lampu pencahayaan. Karena mereka menganyam itu dengan kondisi lampu yang remang ya. Jadi kita bantu lampu biar mempermudah mama menganyam. Karena mereka mengatakan bahwa lebih mudah menganyam di malam hari. Mungkin ada feel juga tersendiri kali ya, mungkin karena hawa ya, udara mungkin dingin jadi lemas. Ini kayak begini kan kita ada yang biasa di modif ya. Jadi awalnya kan polosan, setelah itu kita bawa ke galeri, kita rubah biar lebih menarik, biar bisa dibeli karena kebanyakan penduduk kota ini kayak susah untuk beradaptasi dengan yang produk asli, jarang ya. Orang yang mau dengan original begitu, jadi harus ada inovasi lagi untuk menarik perhatian mereka. Jadi ada yang memang inovasinya adalah ditambahkan kayak pernak-pernik yang ada gitu. Dan tapi dikemas juga lebih baik. Packagingnya lebih baik lagi. Tapi kalau yang tertarik dengan original ada juga ya, disiapkan juga. Jadi kita siapkan yang original dan juga yang kita sudah berinovasi. Ini ada benar-benar handmade yang dibuat oleh mama-mama insar-insar kita ya di Biak dan
butuh waktu juga sebenarnya. Jadi kalau mau beli di galeri, anggap saya sudah bersedekah karena dari hasil keuntungannya kita kembalikan lagi ke mama-mama atau bapak mansar-mansar mereka yang buat. Kalau yang terus berinovasi dari para pelaku UMKM ini, mama-mama pengrajin ini, apalagi Kak selain misalnya kayak Inoxon, terus Asis gitu, yang paling banyak orang tertarik itu apa? Kalau yang tadi ya aksesoris, gelang sarak. Gelang sarak, terus akar bahar. Cuma kita batasi penjualan akar bahar. Dan kami juga galeri yang tidak menerima cendrawasih. Oh iya. Jadi kalau mau cari produk berkaitan dengan cendrawasih asli, kami tidak menjual. Betul, memang udah dilarang keras ya. Oke, jadi itu udah tidak ditiadakan ya. Nah kalau yang pakaian-pakaian ini tetap ya Kak? Pakaian adat, penyewaan baju adat kami tetap. Seperti kemarin juga banyak yang sudah datang ke galeri untuk sewa baju adat. Nah, persiapan upacara ya. Betul, ini menarik nih ya. Nah itu rata-rata dengan harga-harga yang ada menurut Kak Nunung ini apa? Masyarakat sebenarnya melihat ini kan kita harus bangga juga ya, ini adalah souvenir khas kita, khas Biak dan lokalan, dan kita berupaya untuk terus juga melestarikan ini dan memajukan para pelaku UMKM. Kalau Kak Nunung melihat apakah ini mama-mama mereka atau insar-insar atau ya, para pelaku UMKM ini masih kurang apa, mereka mungkin banyak belum tahu seperti apa penjualan, akhirnya mereka banyak langsung meminta tanda kutip berarti melalui diwadahi oleh Benar, karena kurangnya peminat pembeli di wilayah Biak. Jadi kalau kita mau bilang musiman, paling banyak, paling ramai di saat musim liburan. Ya, karena kita mendapat kunjungan dari daerah lain, mereka membeli souvenir, produk mereka direspon lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Dan istilahnya mereka, kita punya cabang di kota, dan kita punya cabang ada di kampung. Jadi kita saling membantu untuk mempromosi, jadi mereka kadang minta tolong, kakak, tolong titip saya punya, tolong bantu jual, tolong bantu promosi, baik. Jadi kalau sudah ada respon, walaupun yang dadakan atau kalau yang sudah anggota tetap, biarin aja, titip aja situ, itu udah pasti. Pasti ya, yang pasti sudah ada. Kalau yang dadakan, tolong direspon, tolong ini, kalau bisa saya tanggulangi dulu, saya tanggulangi atau tidak, nanti saya bantu mempromosikan ke teman-teman lewat media. Jadi itu rata-rata mereka ini banyak kan insar-insar, mereka ada yang memang kelompok atau ada yang memang mereka pribadi? Mereka pribadi. Pribadi ya? Iya. Oke, jadi masing-masing ini ya? Masing-masing dengan produknya. Rata-rata apa? Itu ada spesialis gitu, misalnya ada insar-insar yang satu ini memang spesialis Inoxon aja? Benar. Ada ya? Jadi kalau kita pembagian wilayah, jadi wilayah Inoxon itu di Biak Utara dan Biak Barat. Biak Barat pun juga itu termasuk pahatan ukiran. Kalau Tifa kita ambil dari Biak Utara. Ambil dari kampung Wauna. Wauna karena Wauna juga sudah terkenal dengan kampung Tifa. Kalau untuk souvenir kita fokus Biak Timur. Souvenir, dan Biak Kota itu pun juga souvenir. Oke, yang aksesoris, ada yang dari mahkota, souvenir dari gantungan kunci, tusuk konde, itu semua dari Biak Timur. Biak Timur. Oke, ini sampai sekarang kita udah ada ini juga ya. Ini nih yang kayak saya pakai dari kulit kayu manduam dan warmas. Ini juga udah sampai ke topi-topi, sekarang udah banyak juga yang terus ya. Saya lihat berapa kali udah makin banyak juga yang mengenakan ini. Selain kita orang Biak, ternyata ada banyak luar juga mereka. Bapak Wali Kota Cilegon pun juga sudah memakainya waktu datang ke Biak, itu tertarik sekali. Bahkan Mariam Belina pun juga sudah ya? Iya, dapat topi kulit kayu ini. Oke. Nah ini tadi udah sampai artis juga. Nah. Tentu apa ya, dari apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nunung dan Kak Nunung itu dilihat oleh pemerintah, Nah ini ada terdampak juga nggak sampai ke pusat, itu ada juga yang sampai datang melihat langsung galeri? Kami sudah dilirik sama Ibu Menteri. Menteri Sosial waktu itu ada datang ke Biak. Ya, Ibu langsung datang sendiri berkunjung dan memborong produk-produk Biak, dan Ibu sangat excited bahwa memang waktu itu ditawarkan di tempat lain, Ibu bilang saya mau produk asli Biak. Mereka langsung datang ke galeri karena memang di galeri kami yang menjual khusus aksesoris dari Biak. Tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain, tapi kita berfokus pada produk-produk Biak. Jadi sebenarnya kalau memudahkan ya, kalau kita misalnya cari yang khas benar Biak dengan aksesoris, beragam aksesoris ini, justru langsung ke dari Tikva aja ya? Kami juga kerjasama dengan OPD-OPD, ada beberapa OPD yang memang mau diajak kerjasama, jadi kita
bantu buatkan mereka asis atau mahkota biar kita siapkan untuk seragamkan semua. Jadi tidak perlu repot, jadi biar nanti kita yang buat. Tinggal ambil aja ya, tinggal beli ambil dari situ aja, nggak harus satu-satu. Ya, jadi kalau promosi itu pun juga langsung saya kontak sama pengrajin. Jadi tolong dibuat dengan seragam warna dengan jumlah sekian langsung mereka kerjakan. Oke, jadi itu udah ada ya kerja sama dengan OPD. Udah mulai berjalan dari kapan kan? Itu sudah dari 2 tahun lalu. Oke. Nah itu keren ya. Jadi itu sangat terbantu juga nih Kak Nunung. Ya, mungkin kalau dari RRI mungkin yang mau seragam asis atau mahkota. Betul ya. Oke. Tapi itu sangat terbantu nggak Kak Nunung dengan itu? Sangat. Ada kerja sama seperti itu kan berarti bisa continue ya diharapkan gitu. Iya benar. Jadi mereka tahu, saya ada tamu tolong disiapkan. Jadi beberapa tamu yang datang ke BIAK juga bisa membedakan kalau produknya dari kita, contoh Inoxon kita sudah punya label sendiri. Oh iya, labeling ya, harus di labeling memang. Jadi itu produk dari Tikva. Khas ya, bahwasannya ada Tikva Galeri. Ada Tikva Galeri berarti produk dari kita. Oke. Nah kalau berarti menurut Kak Nunung prinsip hidupnya Kak Nunung seperti apa sih? Kalau dari awal misalnya, Kak Nunung ini lahir besar di BIAK ya? Saya lahir dari Sorong. Iya, saya ke BIAK waktu saya kelas 3 SD. Yang membuat saya tergerak, saya selalu berpikir begini, kalau mau disebut pendatang iya. Saya datang ke sini, saya sudah makan, saya sudah hidup, saya sudah nyaman di sini. Apa yang saya balas? Mau hitung uang pun juga saya tidak cukup. Mau balas berupa apapun itu tidak cukup. Tapi apa yang saya bisa, mungkin itu tenaga saya yang bisa saya balas untuk tanah ini, itu yang saya balas. Dedikasi. Itu yang saya berikan, ya benar. Dedikasi ya, kontribusi, dedikasi dari seorang paling hanya gitu ya. Tenaga dan bagaimana berusaha membantu masyarakat, terutama mama-mama kita untuk mempromosi sesuai dengan hobi saya juga dalam bidang kerajinan tangan. Jadi banyak cerita sebenarnya Kak Nunung dari yang prinsip hidup Kak Nunung tersebut, melihat juga kondisi mama-mama ini. Biasa rata-rata gimana kalau melihat mama-mama yang datang, kemudian dengan kondisi atau situasi yang mereka mungkin alami, akhirnya mungkin ke Mbak Nunung lah mereka. Sering itu saya jadi berkorban kebahagiaan demi mereka. Jadi tempat untuk curhat juga. Jadi mereka sudah tahu pokoknya kalau urusan perut atau kebutuhan lain tetap bawa ke kakak di galeri, jadi merasa terbeban ketika mereka datang membawa sesuatu, kakak tolong ini. Kadang kalau lagi kosong, mama tolong bantu dulu kah, nanti hasil jual saya ganti. Kadang pun juga ke orang tua ya? Iya, ke orang tua. Bagaimana bisa berlanjut itu, walaupun produknya paling saya hanya komplain ini kurang bagus, saya ambil yang bisa saya jual, yang berhasil untuk dijual. Kalau yang kurang saya menolak itu. Oke, jadi itu malah semakin dekat ya? Iya, kita dari kebanyakan melayani dan lain-lain malah. Sebagian besar kasih paling banyak. Keuntungan kayaknya nomor 2, tapi kita paling utamakan kasih. Cita-cita sebenarnya dari awal apa nih Kak Nung? Ini soalnya berjalan saja sih. Berubah-ubah ya jadi apa mungkin saya mau jadi dokter gitu atau? Iya, saya pribadi sih tidak ada kalau tujuan dokter tapi kembali ke kondisi waktu itu tidak memungkinkan. Tapi karena dari hobi, jadi hobi saya tampung barang tidak dijual juga kan jadi menumpuk. Jadi coba saya pasarkan, sudah berkaitan itu lanjut. Jadi memang dari dulu senang ya? Iya, saya suka dengan kerajinan tangan. Saya sendiri suka merajut, jadi kadang produk juga ada yang saya buat sendiri. Tapi SMA-nya sebenarnya? Saya di SMK. Jurusannya akuntansi, kuliahnya teknik informatika. Jadi kegiatannya kerajinan tangan. Tapi ada apa yang dirasakan dengan Kak Nunung nih dengan sudah berkiprah, bagaimana juga kita mendukung para pelaku UMKM ya, insan-insan mereka sampai akhirnya bisa dikenal. Ya, saya paling respect sekali dan apa yang saya berada di sampai saat ini, saya bersyukur karena saya bisa membantu dari sisi galeri ini, saya bisa membantu orang lain lewat galeri. Itu yang pertama. Itu yang paling utama ya. Iya. Dan kepuasan tersendiri bahwa saya bisa membantu orang lain walaupun tidak seberapa, setidaknya ada yang bisa saya lakukan. Oke, bukan dilihat dari ini dulu ya. Nanti dulu. Nah ini kalau Kak Nunung melihat, misalnya ini kan namanya Kak Nunung berkiprah dulu nih, akhirnya baru dilihat apa yang kita sudah hasilkan kan. Pemerintah akan mulai tertarik, melirik, oh ya ini perlu nih, kayaknya kita perlu bantu atau aksesnya dan dipermudah dan lain sebagainya. Ini
ada juga yang mungkin terkendala seperti itu. Misalnya mereka harus akhirnya stuck atau mungkin awal-awalnya senang atau semangat, tetapi akhirnya mereka terputus di tengah jalan. Ini apa Kak Nung punya trik-trik gitu mungkin? Kalau dari pengalaman galeri kita harus tetap standby. Tidak ada kata mati, tidak ada break. Menyerah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi karena kegiatan daerah kalau kita bergantung sama pemerintah, kita harus tetap posisi standby karena rezeki itu kadang datang tiba-tiba. Sudah diatur ya gitu. Iya, jadi tiba-tiba kamu bisa tidak siap untuk hadiri kegiatan bagian souvenir ini harus bisa siap. Kami punya produk siap, jadi kami selalu siap. Kalau kita tidak dipakai atau maksudnya tidak dilirik apabila hari ini kita siap, besok kita mau perlu sudah tidak siap lagi. Aduh maaf saya punya produk belum siap, saya berarti belum ada produk. Udah ini iya, ya. Jadi kita harus jaga kepercayaan dan posisi kita harus tetap siap. Apapun itu mau ada pembeli dan tidak harus tetap siap. Ketika dikontak, ya kami siap, produk kami siap. Oke, jadi ya makanya kalau setiap kegiatan daerah kami paling banyak dikontak untuk mewakili gitu. Biak nomor ya. Ada pengalaman tersendiri nggak selama mengikuti misalnya kayak pameran atau mengikuti kegiatan-kegiatan? Iya, yang pertama ada yang unik-unik nggak? Ada yang aneh-aneh nggak? Banyak juga. Kita sosialisasi dengan masyarakat itu lebih banyak ya, terutama lebih mengenal juga sesama pengrajin. Iya, betul. Wah ternyata pengrajin di Kota Biak itu banyak. Cuma kita belum tahu satu persatu ini ada di mana saja. Yang saya kunjungi itu belum cukup, banyak yang sudah kontak. Kak di sini tuh ada, coba datang ke sini, produknya juga bagus, tapi belum kesampaian karena terkendala waktu juga dan lain-lain, dana utama. Dan kalau pengalaman waktu ikut pameran itu yang paling sering dengan ibu-ibu yang susah diatur kayaknya. Diatur paling repot untuk menerima harga barang itu lah, itu memang mahal, memang itu sudah harganya. Ada saja. Kadang bikin kita juga emosi baru sebut harga, mahal sekali barang begini aja mahal. Coba ibu potong sendiri sudah. Ibu cari sendiri ya daunnya, pohonnya cari sendiri gitu. Ya apalagi kalau sudah namanya kalau misalnya butik, galeri itu kan memang harus harus membangun brand itu kan. Jadi memang pemahaman masyarakat ini yang harus ditanamkan bahwa handmade itu mahal, tidak bisa ditawar. Oke, harus dibuka ininya, paradigma mereka tuh harus dibuka. Nah, Kak Nunung nih apa sih yang masih belum terwujud? Misalnya mimpinya Kak Nunung apa sih yang belum terwujud gitu? Terwujud itu untuk mensejahterakan dan mandiri. Itu juga bagian dari visi misi kita. Yang pertama kita melestarikan, kita mengembangkan, kita mempromosikan, kita mensejahterakan dan juga mandiri. Mandiri di sini bagaimana kita punya pengrajin ini mampu berdiri sendiri, bagaimana mempromosikan produk-produk mereka dengan caranya mereka sendiri, penggunaan teknologi itu yang masih belum karena kebanyakan pengrajin kita itu semua lansia. Jadi terbatas untuk menggunakan teknologi. Kami berharap juga anak-anak mereka terlibat untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka. Mensejahterakan kami belum mampu, tapi kami berharap kami mampu untuk mensejahterakan ke depan. Dalam arti semakin banyak produk, mereka juga terbantu dari sisi ekonomi. Dan kami juga berharap ke pemerintah, kiranya ada kegiatan-kegiatan yang memang memfokuskan souvenir dan cenderamata dari Biak ini. Mungkin ada kerjasama, membantu. Paling penting sekali bandara internasional dibuka kembali. Semakin banyak turis maka produk kita akan dilirik karena peminat paling banyak produk original itu hanya dari luar negeri. Indonesia jarang, apalagi untuk di Biak sini masih jarang sih. Handmade ya gitu. Oke, jadi itu mimpi yang belum terwujud dan masih butuh tetap aja Benar. Ya mimpi itu kan harus diraih harus ya dikejar dan diraih. Oke. Jadi di kesibukan Kak Nunung yang menjadi owner atau pemilik dari Tikva Gallery ini, backgroundnya Kak Nunung adalah dulu honorer ya. Ya kemarin selamat ya, Puji udah Tuhan. sukses ya, udah lulus ya, udah prajab selangkah lagi. PN. Oke, jadi PN. Oke, terakhir apa nih ya motivasi buat kita juga anak-anak muda Biak nih, Kak? Kalau tadi dari sisi tadi Kak udah jelasin ya. Coba kalau mama-mama kan pun nenek-nenek kerja apa kayak gitu, seharusnya kan kita bisa nih untuk belajar juga ya, anak-anaknya atau sampai turun ke cucu dan lain-lain yang tapi untuk interest atau tertarik mungkin agak dikit ya.
untuk seperti ini melanjutkan atau melestarikan ini? Apa ini yang perlu disampaikan Kak Nunung pada anak-anak muda biak? Saya berharap terutama untuk insos biak ini yang tinggal di kampung dan membantu atau melihat mereka punya insar yang duduk membuat inoxon. Saya berharap bisa ada pandangan ke depan bagaimana ketika mama-mama di biak ini yang ada beberapa yang hanya tahu pembuatan inoxon, bagaimana ketika mereka semua sudah pergi meninggalkan kita. Siapa yang akan melanjutkan? Sementara kebanyakan yang saya temui, ketika saya tanya, kamu sudah bisa tidak buat inoxon untuk mengganti mama walaupun bukan menjadi pekerjaan tetap, setidaknya kamu tahu pembuatan inoxon itu seperti apa. Saya tidak tahu, saya malas, saya tidak tertarik. Atau saya tidak suka, atau saya malu. Benar, jadi saya berharap mereka lebih peduli terhadap pelestarian budaya. Jadi dengan mereka mau belajar, berarti pembuatan inoxon itu akan terus. Kadang saya berpikir, apakah inoxon ini bisa bertahan? Sementara kita punya anak-anak perempuan sendiri itu jarang untuk atau tertarik dengan inoxon. Kalau di kota masih ada melewati pelatihan-pelatihan. Iya, dari biasa ibu-ibu PW mereka ada latihan inoxon. Tetapi itu tidak berkelanjutan, hanya mereka sekedar tahu. Dan untuk mendapatkan bahan baku ini mau tidak mau harus ke hutan. Iya, harus mencari bahan bakunya. Mungkin yang waktu mereka belajar paling sudah jadi. Tapi mereka tidak tahu prosesnya. Pohonnya itu bagaimana. Cara mengikis kulit kayunya bagaimana, pengolahannya sampai menjadi apa kayak benang-benang itu bagaimana. Dan untuk membuat lilitan itu pun juga sulit. Kau harus digulung di pahanya mereka. Aduh. Iya ya. Jadi kadang pedis itu bulu-bulu pada tercabut. Iya. Tapi yang paling banyak itu sudah lansia, itu saya sangat prihatin sekali dengan kondisi itu. Bagaimana padahal jadinya? Semangatnya mereka tuh nggak pudar lah istilahnya. Kadang mama sudah tidak usah buat, sudah ada bang. Anak tuh mau bikin apa lagi? Karena dia sudah tumpu sampingnya tuh bikin inoxon, begitu bahasanya. Harapan saya mereka bisa lebih memperhatikan untuk melestarikan budayanya mereka sendiri. Saya saja yang orang lain bisa peduli. Masa kalian tidak bisa peduli? Ah, itu dia kata kuncinya. Nah, di tahun ini terakhir Kak Nung apa nih? Ada program atau ada hal-hal yang terbaru atau hal-hal apa nih yang ditargetkan tahun ini? Target modal pasti akan bertambah. Amin. Modal bertambah ya? Karena dari honorer saya bisa bergerak jadi galeri, apalagi kondisi sekarang. Oh yes. Kiranya Tuhan membuka jalan. Amin. Oke, Kak Nunung berharap makin banyak pelaku-pelaku UMKM ya, ataupun juga secara mandiri, insar-insar atau siapapun juga mereka terus untuk melakukan apa ya, membuat yang terbaik dan seperti hal-hal dari kerajinan seperti ini ya. Mereka mau mencintai budayanya mereka dan melestarikannya. Oke, jadi PR itu. Oke, sukses ya. Terima kasih Nung, mudah-mudahan bisa terus berkembang. Dan total kurang lebih ada berapa ini kalau kita? Kalau kita jumlah mungkin sudah 40 lebih. Karena dari Biak Barat saja saya tadi coba hitung tuh sudah 12. Biak Utara saja sendiri 10. Biak Timur sudah sampai 20. Sedang Biak Kota pun juga sendiri 10. Jadi pokoknya udah 40-an ya. 40-an pengrajin yang kita sudah kenal dan membantu mempromosikan produknya mereka. Oke, wadah ini. Sebenarnya bukan masalah mahal atau tidaknya suatu barang, tapi bagaimana kita menghargai dan mengapresiasi para pembuat, apalagi itu adalah handmade yang dibuat oleh orang punya insar-insar yang ada di kampung-kampung. Jangan nilai, aduh ini mahal, di korting-kortingnya setengah lagi ya Nung ya. Benar. Aduh, kayaknya apalagi kalau kita mau lihat itu pengambilan kerang itu ambil dari laut, kita tidak bisa langsung dimasak biar cepat mati, tapi kita kubur dulu kerangnya untuk mempertahankan warna alami ini. Jadi kalau dimasak biasa langsung warnanya pudar. Jadi mereka harus mengubur kerang-kerang itu sampai 7 hari, bisa sampai 2 minggu. Habis itu digali kembali lagi, baru dicuci bersih. Cucinya juga harus butuh modal, baik lindengan besar-besar, sabun, butuh proses. Kesabaran, kalau kita yang kesabaran setipis tisu agak susah ya untuk ini. Benar. Jadi harus betul-betul diolah dengan baik semuanya. Oke, ini juga termasuk apa? Tusuk. Ini yang nanti mungkin jadi produk terbaru kita karena banyak itu asis dari sisir bambu. Kali ini kita terbuat dari apa? Dari kayu, tapi dengan motif biak. Jadi ini saya ambil waktu itu ada dari Urfu. Saya beli sama pengrajin di sebelah juga. Saya tahu ternyata di Urfu itu ada pengrajin.
Jadi ini saya beli di beliau, nanti saya cat sendiri, saya tempel bulunya sendiri, biar sesuai dengan keinginan konsumen. Makanya agak beda, biasanya kan adalah bambu. Bambu, kalau ini dari kayu dengan ada motif-motif biak. Oke, ini dari Urfu, iya, Bapak Dimara. Ya. Iya. Oke, Kak Nunung, terima kasih Kak Nunung. Terima kasih, Kak Oki. Dari Tikva Galeri Biak yang setidaknya dari kisahnya Kak Nunung itu bisa memotivasi bagi kita semua bahwa perjalanan memang berliku ya, tetapi harus gaspol, maju terus ya. Harus tetap siap, apapun kondisinya siap. Siap, dan tidak harus berharap dari pemerintah melihatnya, tetapi kita mandiri dulu. Benar. Oke, makin sukses ya ketemu ya. Terima kasih Kak Oki. Oke, kita akan jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Saya Oki Penonton, saya Wika Suwasa, sampai jumpa.